Alhamdulillah masih bersama Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kita ya dulu. Syiar Majelis Taklim, Kendari bergerak. Masih semangat puasa, Bu? Alhamdulillah, baik. Kali ini kita akan lanjut dengan diskusi. Saya persilahkan bagi yang ingin bertanya menyangkut keutamaan memuliakan Al-Quran. Jadi Ibu jangan salah tanya lagi ya. Yang di luar tema Al-Quran, saya potong pertanyaannya. Ya, baik. Silakan Ibu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakimul Haramiat, perwakilan dari BKMT Kecamatan Kendari. Pertanyaan saya Pak Ustaz, masalah Al-Quran ini, kadang anak-anak banyak yang mengaji Al-Quran, tapi potongan-potongannya biasa dia buang, dia tidak tahu, langsung terbuang-buang saja. Dan biasa tanpa disengaja mereka menginjak. Kebetulan saya juga tidak lihat, ketika saya melihat, saya mengumpulkan, tapi itu potongan Al-Quran sudah banyak. Ini bagaimana caranya untuk kita hilangkan, kita bakar dengan niat apa, atau dengan cara bagaimana Pak Ustaz? Mohon petunjuknya supaya kita bisa tahu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ini kan kejadian hari-hari di rumah. Jadi perlu memang kita tanya, jangan sampai kita bikin jimat itu Al-Quran. Ya, silakan Ibu yang kedua. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz telah menyampaikan kepada kami. Perkenalkan dulu Bu, dari mana Ki? Perkenalkan, nama saya Haja Samurya, utusan dari Kecamatan Kendari Barat. Tadi setelah kita mendengar bahwa fungsi Al-Quran itu sebagai pengobat, dalam hal ini sebagai obat dan yang datangnya dari Allah, bukan dari saya. Tapi ada sebagian yang kita dengar bahwa tulisan dari ayat-ayat Al-Quran itu ada beberapa ayat yang bisa ditulis kemudian diminum dijadikan obat. Ini sepertinya kan Iya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagus-bagus pertanyaan ini, kejadian hari-hari ya. Ya. Jadi kebetulan mungkin tadi itu Ibu guru mengaji ya. Iya, guru mengaji, anak muridnya mungkin potongan Al-Qurannya itu tercecer kemana-mana. Sebaiknya itu kalau potongan Al-Quran diapain Ustaz? Kalau dibakar apakah boleh? Terus kemudian ayat-ayat yang ditulis terus diminum, ya direndam baru diminum, itu gimana Ustaz? Silahkan. Baik, terima kasih Ibu yang bertanya tadi dari Kendari dan Kendari Barat. Saya mulai dari yang Kendari dulu tadi. Bagaimana Ustaz caranya kalau umpamanya tanpa disadari ternyata di sekitar kita banyak lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah robek lah, yang sudah tercecer lah dan seterusnya. Tindakan yang pertama Bu, pertama kita harus ambil, memang harus kita ambil, karena kalau tidak segera kita ambil semakin banyak yang salah gara-gara ada itu menginjak-injak itu kan. Kita kumpulkan. Kemudian yang kedua, opsi yang kita lakukan bisa kita lakukan dengan cara kita bakar, tetapi ingat pada saat kita akan melakukannya itu banyak-banyak beristighfar dulu, memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah bukan bermaksud untuk tidak menghargai ayat ini. Kenapa harus dibakar Ustaz? Kenapa kalau kita tidak simpan saja? Kalau umpamanya disimpan, kira-kira ada nggak jaminan bahwa dia akan tetap utuh? Kalau umpamanya disimpan itu ternyata betul-betul jaminannya adalah untuk mengamankan, ya, maka opsi itu lebih bagus. Ya, pokoknya kita ambil, kita simpan, aman. Pertanyaan sampai kapan itu kita simpan dan di mana? Kalau umpamanya di TPA misalnya, satu hari kita kumpulkan, misalnya ada yang sampai setengah kantong plastik kresek yang hitam itu baru satu hari. Kalau kita kumpul terus sampai 1 tahun lebih lamanya, itu baru satu TPA. Kira-kira berapa banyak? Terus ini nanti bagaimana caranya? Ya. Tapi ingat bahwa yang kita lakukan itu tetap dasarnya bukan karena kebencian, apalagi kebencian, bukan dasarnya karena apa, tetapi betul-betul karena istighfar untuk menyelamatkan ini. Karena kalau dia dibiarkan dan kemudian diambil oleh petugas kebersihan, jadi tong sampah dibawa kemana tempatnya sampah lagi, semua semakin banyaklah tempat-tempat kotor yang akan
disinggahi oleh ayat-ayat ini. Ya. Nah, diamankan. Tapi utama yang paling utama memang diamankan. Tapi kalau umpamanya ada jaminan bahwa betul-betul kita bisa mengamankan terus. Ya, kalau kita tidak bisa jamin seperti itu, nggak apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa, tetapi ingat, tetap kita beristighfar kepada Allah, bukan bermaksud untuk menghinakan ayat Allah, tetapi justru bermaksud untuk agar ya ini selamat dari injakan. Kalau injakannya hanya manusia, kalau diinjak-injak juga sama misalnya binatang-binatang, ya kan gitu, ada anjing, tikus. Ya di kubur itu nanti pertanyaannya yang muncul kemudian, di mana kita mau kubur? Begitu. Kita kubur. Ya. Jadi memang dalam konteks ini banyak yang punya pendapat berbeda-beda. Tapi kalau saya mengambil opsi itu demi menyelamatkan. Tapi kalau umpamanya ada keyakinan untuk menyimpannya, maka itu lebih utama. Ya, lebih utama dalam rangka memuliakan Al-Quran. Andaikan kita bisa kumpul itu kemudian kita pasang-pasang lagi jadi satu Al-Quran, ya, kita modifikasi lagi ulang, ya, maka ya masalah. Makanya Al-Quran itu yang bermasalah kan biasa itu namanya Al-Quran dicetak, ya. Kadang ada cetakannya yang keliru, ada ayat yang hurufnya yang terlupakan, yang tercetak, itu kan ditarik kembali. Kadang sudah beribu-ribu sampler itu dicetak, ternyata kemudian ditarik kembali. Terus dibagaimanakan itu? Yang banyak itu, kan? Oleh percetakan. Biasanya didaur ulang, kemudian diperbaiki. Kan tidak mungkin ayat yang kurang itu kemudian ditulis pakai tangan lagi. Nah, dicetak ulang. Nah, terus yang sudah beribu sampler itu kemana? Ya, kan gitu. Tapi itu dasarnya. Agar kita tetap bersandar kepada Allah, mudah-mudahan yang kita lakukan tidak salah, maka awali dengan banyak-banyak beristighfar. Baik. Itu yang selanjutnya Ustadz BKMT Kecamatan Kendari Barat, Ibu Samuria. Al-Quran, manfaat Al-Quran salah satunya adalah obat syifa. Bagaimana itu Ustadz? Ada ayat-ayat yang ditulis, kemudian direndam ya Bu? Ya. Direndam terus diminum airnya. Ya. Ini memang sering kita saksikan. Ya. Dan memang yang kita lihat itu juga terjadi di kalangan kita sebagai orang muslim, kan gitu, muslim. Kalau saya pribadi, saya tidak mengamalkan yang itu. Ya. Saya tidak mengamalkan yang itu karena itu memang juga tidak ada petunjuknya dalam dalil-dalil baik kesepakatan para nabi maupun para sahabat-sahabat yang dekat-dekat dengan nabi. Tidak. Karena itu saya kurang sependapat dengan itu. Karena begini, kekhawatirannya jangan sampai jatuhnya salah. Jatuhnya salah itu maksudnya begini. Biasanya kan ada Al-Quran itu yang ditulis kadang model siku, model apa, ini nanti menggambarkan ini. Kita khawatirnya bahwa ini nanti jatuhnya kepada syirik. Itu yang kita khawatir. Kecuali kalau kita betul-betul bisa menjamin tidak terjadi apa-apa. Tapi potensi itu besar. Kenapa? Karena pasti ada anggapan bahwa ayat inilah yang memiliki kekuatan. Kita pilih ayat ini sebagai ayat tertentu untuk kita jadikan sebagai obat dengan cara kita, berarti ayat ini yang paling masuk. Dengan gitu. Kita lupa bahwa yang maha segala-galanya, yang menyembuhkan, bahkan yang memberi kita sakit, siapa? Allah. Yang memberi kita sakit adalah Allah. Bentuknya macam-macam. Ada karena ujian, ada karena cara Allah untuk menggugurkan dosa kita. Jadi banyak hikmahnya bahwa orang sakit itu jangan langsung kita pahami semua negatif. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga nanti ketika kita di akhir tadi dosanya sudah terampuni dengan ujian Allah berupa sakit itu. Ujian itu tidak hanya terjadi pada manusia biasa seperti kita. Nabi-nabi Allah saja itu semua diuji. Nabi Ayub misalnya, coba sakit luar biasa. Kalau diukur dengan model sakit sekarang itu nggak ada yang samanya. Nggak sanggup. Nabi padahal doanya dikabulkan Allah kan? Iya. Para nabi Allah itu kan didengar Allah doanya. Tapi kenapa nabi? Itu contoh itibar nasihat bagi kita bahwa jangan kita pahami bahwa sakit itu kemudian seolah-olah itu semua hukuman. Jadi sebaiknya Ustadz jangan seperti itu ya. Kalau saya sebaiknya jadi itu. Jadi kita doa saja. Lebih baik itu atau menggunakan cara yang berbasis ru'yah. Ru'yah pun juga kalau salah tempat bisa jadi juga. Kan ada zikir pagi petang itu Ustaz. Itu bagian dari ru'yah. Ada itu kan doa-doa, banyak doa-doa yang berkaitan dengan itu. Lebih baik kita mengandung mana doa. Karena kalau doa sudah jelas yang kita minta siapa? Allah kan?
Ya, kita baca Al-Quran, mungkin kita niatkan bahwa mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kita baca ayatnya ini sebagai perantara. Jangan ditanya, Ustaz, Allah kan Maha Kuasa, ngapain perlu perantara? Gitu. Allah kan bisa, ya betul. Tapi kan untuk bisa dekat dengan Allah kan butuh perantara juga. Di mana kita tahu bahwa Allah mengajarkan begini kalau tidak melalui perantara, misalnya Nabi, kitabnya. Di mana kita tahu? Di mana kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa? Kalau tidak informasi dari kitabnya, gitu. Bagaimana dengan air yang ditiup, Ustaz? Terus diberikan ayat-ayat Allah. Kalau itu model salah satu model ruqyah. Iya. Nah, boleh itu model. Karena itu kan pasti kita tidak. Tapi ingat, tetap selalu diingat pada saat kita minum air itu, jangan kita membayangkan airnya yang berkhasiat. Tapi tetap kita mohonkan pada Allah. Makanya kita selalu mulai dengan selalu banyak membaca kalimat-kalimat Allah. Berarti atas izin Allah. Atas izin Allah semua. Jadi jangan sampai salah, karena itu nanti takutnya jatuhnya kepada hal-hal ketergantungan manusia kepada oknum selain Allah. Itu yang dikhawatirkan. Kalau umpamanya meruqyah diri sendiri, Ustaz, kita ambil air, terus kita bacakan kalimat-kalimat Allah, terus kita niat mudah-mudahan jadi penyembuh. Tidak apa-apa, itu kan tetap mohonnya pada Allah, tapi kan kita niatkan kan gitu. Karena itu memang ada juga dasarnya kan gitu, ada kebolehan. Tetapi dalam ruqyah itu memang agak hati. Karena kalau makanya ada istilah jangan kamu minta di ruqyah. Ada istilah itu, jangan meminta di ruqyah. Artinya bahwa sebaiknya kalau saya ruqyah itu ruqyah yang mandiri. Yang paling bagus itu ruqyah itu bukan ruqyah melalui orang lain, tapi diri kita sendiri. Oh iya, baik. Apa itu? Banyak, sederhana. Kita biasakan saja dari pagi hari kita baca 30 misalnya, itu kan gitu. Tapi jangan kemudian kita mengatakan 30 itu yang menyembuhkan dan mengamankan saya, bukan. Tapi Allah, tapi kebetulan perantara itu jangan juga dipahami seolah-olah bahwa kalau tanpa perantara Allah tidak dengar, bukan. Tetapi betul-betul itulah kemampuan kita untuk melakukannya. Daripada kita pergi ke dukun atau kita pergi ke kuburannya nenek moyang kita, ke pohon yang paling besar di kampung kita, ya gitu. Baik, kita lanjut diskusi lagi ya sebentar. Saya berikan kesempatan ibu-ibu untuk bertanya. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, tetap bersama kami di Syiar Majelis Taklim Ramadan dan nantikan kami setelah yang satu ini.